Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara instalasi virtual machine Debian 11 menggunakan VirtualBox. Sebelum kita melakukan instalasi VM Debian 11, yang perlu kita persiapkan itu yang pertama bahannya. Satu sudah pasti VirtualBox. Jadi silakan bagi kalian yang belum melakukan instalasi VirtualBox, silakan install VirtualBox terlebih dahulu. Dan saran saya menggunakan VirtualBox yang versi terbaru. Kalau sekarang itu versi terbarunya itu versi 7. Jika kalian masih menggunakan versi yang lama, silahkan di upgrade dulu ke versi yang terbaru. Kemudian setelah itu yang kita perlukan sudah pasti DVD ISO Debian 11 ya. Untuk DVD-nya itu kita menggunakan DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Jadi silakan yang belum mempunyai DVD Debian 11, silahkan kalian download terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk bahannya. Kita bisa langsung ke VirtualBox. Oh, ini ada satu VM, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk tampilan VirtualBox seperti ini, untuk membuat sebuah VM, itu kita klik menu new ini, new. Kemudian name-nya ini silahkan kalian isi nama VM-nya. Jadi di sini saya isi Debian 11. Kemudian di bawahnya ini ada folder. Ini folder tempat kita menyimpan VM nantinya. Nah, ini saya biarkan secara default saja, tapi semisal directory atau disk C kalian itu sudah penuh, silahkan kalian pindah ke disk yang lain. Kemudian di bawahnya ini ada ISO image. Ini silahkan kalian arahkan ke DVD 1 Debian 11. Nah, kalian cari saja ke holder ini, cari letak DVD Debian 11 kalian. Nah, DVD-nya DVD 1 ya. Kalau kita melakukan instalasi, itu pastikan kita pakai yang DVD 1 terlebih dahulu. Kalau sudah, di bawah ini ada skip unattended installation, kita centang. Kemudian next. Nah, ini ada pemilihan hardware. Kalau pemilihan hardware, yang pertama kita tentukan itu memori. Memori ini bisa kalian sebut sebagai RAM juga. Jadi silahkan kalian tentukan. Kita tentukan dulu ya untuk RAM-nya. Di sini secara default itu sudah ada 2048 MB. 2048 MB itu 2 GB ya. Karena 1 GB-nya itu kan 1024. Jadi 1024 dikali 2 yaitu 2048. Kalau kalian mau menggunakan atau membuat VM kalian itu RAM-nya lebih tinggi, silahkan. Yang terpenting kalau kalian menentukan memori, itu memori ini, batasnya ini, itu nggak sampai ke warna yang merah. Kalau warna merah nanti takutnya laptop kalian menjadi lemot. Nah, untuk memori ini saya buat 2048 saja, secara default. Kemudian sama juga seperti prosesor ini CPU-nya ya. Ini kita bisa tentukan berapa core di VM kita. Ini kita juga harus menyesuaikan dengan CPU yang ada di laptop atau komputer kita. Yang terpenting kalau kita menentukan prosesor ataupun memori itu nggak sampai ke warna merah. Kalau semisal di batasnya ini nggak masalah, tapi jangan sampai melebihi saja. Nah, di sini saya buat 2 core. Kemudian next. Selanjutnya ini virtual hard disk. Virtual hard disk ini storage-nya. Nah, kita bisa tentukan sendiri storage-nya, tapi kita juga harus mengetahui batas storage yang kita punya itu seperti apa. Misalkan di disk kalian itu free-nya mungkin 40 GB, ya kita bisa menggunakan itu. Tapi ya jangan sampai melebihi 40 GB.
Tapi di sini saya akan membuatnya itu 45 GB. Kalau sudah next, ini ada summary atau rangkuman dari pembuatan VM kita. Ada beberapa keterangannya ya, tadi seperti nama VM-nya, Debian 11, letak foldernya, kemudian hardware-nya seperti memori, prosesor, kemudian disknya di sini ada. Kalau memang kalian mau merubah spesifikasi dari VM-nya bisa back, tapi kalau sudah yakin bisa langsung di finish. Nah, sebelum kita jalankan VM Debian 11 ini, ada beberapa hal yang perlu kita setting, seperti halnya networknya. Nah, untuk cara setting network itu kita pergi ke bagian setting ini ya. Setting, kemudian pilih network. Nah, di sini ada beberapa adapter, ada sampai 4 adapter ya. Adapter ini bisa kalian ibaratkan sebagai colokan untuk mendapatkan akses internetnya lah, gitu. Atau untuk berkomunikasi dengan komputer yang lain. Nah, di sini kita pakai adapter satu saja. Jadi yang adapter lainnya nggak usah kita centang. Kalau kita centang nanti akan terpasang, akan hidup untuk adapternya. Jadi kita nggak usah centang yang 2, 3, 4. Cukup yang satu saja, pastikan tercentang. Kemudian attack to ini kita pilih yang host only. Ini kita pakai host only dulu saja. Kemudian nah di sini pastikan ada satu ya, VirtualBox host only Ethernet adapter ini ada. Kalau nggak ada kita buat terlebih dahulu, tapi kebetulan di sini sudah ada. Kemudian advance, kita perlu merubah promiscuous modenya ini menjadi allow all. Nah kalau sudah di OK. Nah tadi kan saya pakai host only apa tadi, bentar, host VirtualBox host only adapter ini. Kalau kita mau setting IP-nya itu bisa kita setting di bagian file ini tuh, terus network manager. Nah di sini ada VirtualBox host only Ethernet adapter. Untuk setting IP-nya ini di bawahnya. Tapi kalian harus tahu ya, untuk IP v4 ini bukan IP untuk Debian 11 kita. Ini bukan IP untuk Debian 11, tapi ini IP untuk VirtualBox-nya. Jadi jangan salah mengartikan. Kalau kita mau mengakses Debian 11, kita menggunakan IP ini, ya nggak bisa. Nanti untuk setting IP Debian 11-nya ada lagi di dalam Debian 11-nya, bukan di sini. Jadi ini IP untuk VirtualBox. Kalau kalian mau mengganti ini, silahkan, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja untuk setting network. Kita langsung bisa jalankan Debian 11-nya. Nah, ini sudah muncul menu installernya ya. Ini ada beberapa pilihan seperti graphical install sama install biasa. Kalau kita pilih yang graphical install, nanti untuk instalasinya kita bisa secara graphical atau ada user interface-nya, kita bisa klik pakai mouse. Tapi kalau kita pilih yang install biasa, itu ya nggak bisa. Bisa cuma pakai arah atas, bawah, kiri, kanan, dan enter saja. Nah, tapi di sini saya pilih yang install yang bawah. Tapi kalau kalian mau pilih yang graphical install ya nggak masalah. Nah, pertama ini menentukan bahasa. Nah, di sini ada bahasa Indonesia sebenarnya, tapi lebih baik pakai bahasa Inggris saja. Kemudian untuk lokasinya, nah kalau kita pilih bahasa Inggris, ini lokasinya secara default tidak ada Indonesia di sini. Jadi kita pilih yang order dulu, order, kemudian pilih yang Asia, kemudian baru pilih Indonesia. Nah, kemudian ini configure locales, pilih yang US.
Terus configure the keyboard, pilih yang American English. Nah, di sini muncul configure the network file ya. Tapi kita nggak perlu panik kalau muncul seperti ini. Kita langsung continue saja. Kemudian pilih yang do not configure the network at this time. Jadi nanti kita configure atau setting networknya atau setting IP-nya ketika instalasinya sudah selesai. Kemudian di sini hostname. Jadi hostname ini nama dari komputer kita, nama dari server Linux kita. Di sini untuk hostname-nya saya kasih nama Debian Abdillah. Seperti ini ya untuk hostname-nya. Langsung enter. Kemudian untuk root password, jadi secara default kalau kita pakai Debian itu dibuatkan akun untuk root sama akun untuk user biasa. Nah, di sini kita tentukan dulu password akun untuk root terlebih dahulu. Kalau sudah continue atau enter. Di sini disuruh untuk memasukkan password untuk root lagi untuk verifikasi. Nah, untuk akun root sudah selesai. Selanjutnya kita buat untuk akun biasa ya, akun user biasa. Ini continue. Kemudian pilih password untuk user tersebut. Nah, untuk time zone-nya, karena saya berada di Jawa ya, jadi pilih yang Western. Nah, di sini partition disk. Tadi sebelum menginstal ini, waktu pembuatan VM, itu kan saya tentukan untuk disknya 45 GB. Nah, 45 GB itu nanti dibagi-bagi menjadi beberapa disk sebenarnya. Jadi enggak cuma satu saja yang ada di enggak cuma satu partisi saja yang ada di server saya ini. Jadi ada beberapa nanti. Jadi silahkan ini pilih yang manual. Kemudian pilih yang ini ya. Oh, di sini terdeteksinya 48 GB ternyata. Jadi pilih yang ini yang ada keterangan ukuran disknya. Kita pilih. Kemudian ini pilih yes. Nah, kemudian dari 48 GB ini kita pilih yang bawah ya, yang free space ini kita tentukan menjadi 3 partisi. Partisi pertama itu partisi untuk swap, terus partisi kedua partisi untuk home, dan partisi ketiga itu partisi untuk root. Jadi kegunaannya nanti ada berbeda-beda. Nah, kita buat dulu partisi untuk swap. Di sini pilih yang create a new partition. Jadi swap itu merupakan memori yang membantu kinerja dari RAM. Nah, jadi untuk RAM saya tadi itu kan saya isi 2 GB. Jadi di sini ya lebih baik kita samakan saja untuk RAM, untuk swapnya. Kemudian continue. Nah, untuk tipenya ini ada dua pilihan, primary sama logical. Jadi untuk swap kita pilih yang logical saja. Kemudian lokasinya pilih yang beginning atau di awal. Nah, yang terpenting itu di sini. Kalau kita mau setting swap
kita harus merubah use as-nya ini menjadi swap area. Jadi yang tadi ya, diklik saja menjadi swap area. Kalau sudah, done setting. Nah, di sini akan muncul 2 GB terdeteksinya sebagai swap. Setelah itu kita buat partisi home ya. Atau partisi root terlebih dahulu. Kita buat partisi root terlebih dahulu saja. Yang free space ini kita enter. Kemudian create a partition. Nah, untuk rootnya di sini saya beri 35 GB. Continue. Kalau root kita pakai yang primary saja. Ini beginning. Nah, kalau kita pakai atau membuat sebuah partisi root, ini pastikan mount point-nya ini slash. Jadi slash ini itu ya untuk melakukan mount ke root, directory root. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kita pilih yang slash saja. Kalau sudah, done setting. Kemudian yang terakhir kita buat partisi home. Ini create a partition, ini biarkan saja sisanya, langsung continue. Kemudian mount point-nya ini sudah langsung terdeteksi sebagai home, tapi kita lebih baik pastikan ke slash home. Kita enter dulu, kemudian pilih yang slash home. Selanjutnya done setting the partition. Sudah selesai, kita bisa finish partition. Kemudian ini pilih yes. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita mau menambahkan DVD yang lain atau tidak. Kita pilih no saja. Jadi nanti kita menambahkan DVD-nya ketika sudah terinstall Debian 11-nya. Jadi ini kita pilih no. Kemudian ini no saja. Ini configure the packet manager, kita pilih no saja karena kita pakai DVD semua nanti. Kemudian participate in packet usage survey, pilih no. Nah, yang terpenting itu di sini. Kalau kita mau melakukan instalasi sebuah server, ini pastikan semua bintangnya itu hilang. Tapi kalau kita mau melakukan instalasi sebuah desktop environment, ini ya silakan kalian pilih mau GNOME ataupun Met, Cinnamon atau KDE Plasma. Ada beberapa pilihannya di sini. Tapi ini karena saya mau melakukan instalasi server, jadi dihilangkan saja bintangnya. Kalau kita mau menghilangkan bintangnya bisa pakai space ya atau spasi. Nah, pastikan sudah hilang semua, kemudian continue. Continue bisa pakai tab atau bisa langsung kita enter saja. Nah, kemudian ini ada install the group bootloader, kita pilih yes. Kemudian pilih yang bawah atau /dev/sda. Ini jangan sampai terlewati ya atau salah ya. Kalau kalian mungkin salah setting yang sini, itu nanti pas terinstall akan muncul layar hitam saja. Jadi pastikan ini pilih yang bawah. Nah, untuk instalasinya sudah selesai. Kita bisa continue, nanti VM-nya akan melakukan reboot. Nah, ini sudah selesai instalasinya ya. Kita bisa masuk ke Debian 11 ini, bisa pakai akun root, bisa pakai akun user juga. Kalau kita mau pakai akun root, itu ya kita pasti menuliskan di sini untuk username-nya root. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke
Debian 11 ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama itu yang kita konfigurasi IP atau networknya. Nah, untuk cara konfigurasinya itu dengan cara nano /etc /network interfaces. Jadi ini ya, nano /etc /network interfaces, enter. Nah, di sini kita tambahkan secara manual, kita tuliskan secara manual untuk networknya ya. Jadi yang pertama itu auto enp0s3. Untuk nama interface Debian itu enp0s3 untuk adapter 1 ya. Kemudian eface enp0s3 inet static. Kemudian kita masukkan addressnya, ini IP-nya ya, 192.168.20.10 misalkan seperti ini, /24. Nah, di sini pastikan kalian membuat IP-nya itu nggak sama seperti yang ada di VirtualBox tadi. Di VirtualBox tadi untuk IP-nya kan 20.1. Nah, itu kita jangan menggunakan lagi untuk addressnya di sini, karena itu sebagai gateway-nya. Kemudian gateway di sini baru kalian isi 20.1. Sudah selesai sampai sini, kita bisa simpan. Untuk cara simpannya bisa pakai Ctrl S, kemudian keluar pakai Ctrl X. Nah, ini sudah keluar. Kemudian kalau kita mau melakukan restart networknya supaya berubah, kita bisa pakai systemctl restart networking seperti ini, enter. Nah, kalau nggak muncul keterangan error, maka untuk restart networkingnya itu berhasil. Cara ceknya pakai perintah IP A. Nah, untuk nomor 2 ya, itu terlihat nama interface-nya itu enp0s3 seperti yang saya setting tadi. Kemudian untuk IP-nya 192.168.20.10/24. Sudah sesuai. Nah, untuk memastikan bahwa IP ini bisa dipanggil di PC saya, kita bisa buka cmd atau command prompt. Kemudian kita bisa ping IP Debian 11-nya 192.168.20.10. Nah, kalau mereply itu sudah pasti settingan network di Debian 11 sudah berhasil. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan DVD 2 dan 3 ke Debian 11 ini. Nah, caranya dengan perintah apt cd-rom add seperti ini, apt cd-rom add. Kemudian enter. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan DVD yang ingin kita masukkan. Nah, secara default kan tadi kita sudah memasukkan DVD 1 sebelum kita melakukan instalasi Debian 11 ini. Jadi kita tinggal tambahkan DVD 2 dan DVD 3. Nah, kita masukkan dulu. Cara masukkannya ini ke device ya, device optical drive. Kemudian kita pilih yang choose a disk file. Kemudian kita pilih yang DVD 2. Open. Nah, kita kembali device lagi ya. Pastikan di sini yang tercentang itu DVD 2. Kalau sudah tercentang, kita kembali ke Debian-nya, kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan menambahkan ulang ya, karena ternyata fail. Jadi kita
tambahkan lagi saja apt cd-rom add. Nah, kalau sudah nggak muncul file, berarti yang artinya ya DVD Debian 2 sudah tertambahkan di repositori Debian 11 ini. Nah, sekarang kita tambahkan yang DVD 3. Jadi sama seperti tadi ya, apt cd-rom add. Oh, kita ganti dulu untuk DVD-nya ya. Ini kita ganti dulu ke DVD 3. Ini force on mount. Kemudian kita tambahkan apt cd-rom add. Nah, di sini kita lakukan lagi. Nah, sudah selesai. Untuk ini kita ganti dulu ya. Karena tadi kan kita mencentangnya DVD 3, kita kembalikan ke DVD 1. Nah, sudah selesai. Kita cek untuk repositorinya apakah sudah ada DVD 1, 2, dan 3 dengan perintah nano /etc /apt /source .list. Enter. Nah, di sini sudah ada ya. DVD 1, DVD 2, dan DVD 3 sudah ada. Kalau sudah ada, kita bisa keluar dari nano ini dengan perintah Ctrl X. Nah, mungkin seperti itu untuk cara instalasi Debian 11, melakukan setting network adapter, kemudian menambahkan DVD di Debian 11. Mungkin itu untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.